С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Halo teman-teman, tahukah kalian di akhir zaman nanti manusia bukan lahir dari dalam rahim, melainkan menetas di dalam telur seperti burung. Nah, penasaran kan kenapa bisa kayak gitu? Inilah dia hatching tahun 2022. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil di Finlandia. Seorang ayah bernama Jani, seorang ibu bernama Sofia, lalu anak perempuan mereka bernama Tinia, dan anak laki-laki mereka yang bernama Matias. Mereka nampaknya hidup dengan sangat bahagia, bahkan Sofia sering membagikan momen kebahagiaan tersebut ke media sosial. Namun tak lama kemudian tiba-tiba seekor burung menabrak jendela rumah mereka, bahkan sampai memporak-porandakan seisi rumah dan merusak berbagai perabotan. Akhirnya Tinia pun berhasil menangkap burung tersebut dan memberikannya pada sang ibu. Dan tiba-tiba si ibu pun mematahkan leher burung tersebut, lalu menyuruh Tinia untuk membuangnya ke tempat sampah. Tak lama kemudian Tinia tidak sengaja melihat tetangga barunya yang bernama Rita yang baru saja pindah. Singkat cerita, pada malam harinya Tinia membantu sang ibu untuk menidurkan Matias. Lalu setelah itu Tinia juga menemani sang ibu untuk mengedit video vlog mereka sebelum diupload ke media sosial. Scene pun berpindah memperlihatkan saat Tinia kebingungan karena burung yang ia buang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Ia pun mencoba untuk mencarinya di dekat rumah. Dan ternyata burung tersebut belum benar-benar tewas. Ia masih hidup dan terkapar kesakitan di sarangnya dan berusaha untuk menjaga telurnya yang baru saja keluar. Hal ini pun membuat Tinia terharu. Ia pun merasa dirinya harus bertanggung jawab dan memutuskan untuk membawa dan merawat telur tersebut. Ia menempatkan telur burung itu di bawah boneka beruang dan diletakkan di atas kasur. Setelah itu, Tinia pun kembali sibuk untuk persiapan mengikuti lomba gimnastik. Dan ternyata tetangga barunya Rita tadi juga mengikuti perlombaan tersebut. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Tinia tak sengaja memergoki ibunya sedang berpacaran dengan tukang servis bernama Tero. Namun Tinia yang masih polos pun menganggap itu biasa saja. Di lain sisi, telur yang Tinia simpan sebelumnya ternyata tiap hari terus membesar. Bahkan kini ukurannya melebihi si boneka beruang tadi. Suatu malam ibu Tinia kembali bercerita. Si ibu pun berterus terang kepada Tinia jika sebenarnya ia sangat mencintai Tero. Mendengar hal itu, Tinia pun merasa sangat sedih. Namun apalah daya, ia hanya bisa menangis di kamar ditemani telur raksasa. Tetes demi tetes air matanya menyelimuti telur tersebut. Semakin hari ukuran telur tersebut semakin besar. Bahkan kini telur itu sudah tiba saatnya untuk menetas. Tinia pun mulai ketakutan dan ia bersembunyi di dalam lemari. Dan sepertinya seekor burung raksasa baru saja keluar dari dalam cangkang telur tersebut. Setelah itu burung pun pergi dan membuat kamar Tinia berantakan. Tak lama kemudian ayah Tinia datang. Dan Tinia pun mengatakan jika tadi ada seekor burung lagi yang kembali menabrak kaca jendelanya. Singkat cerita, jendela pun kini ditambal. Namun Tinia sendiri masih keheranan, kok bisa ada burung sebesar itu menetas, dan nampaknya burung itu juga nyaman dengan dirinya. Sejak saat itulah, ia pun memberikan perhatian khusus untuk burung tersebut. Di lain sisi, ternyata burung tersebut memberikan dampak buruk bagi tetangganya, yaitu Rita, di mana anjing kesayangan Rita dimakan oleh burung tersebut. Tak hanya itu, burung tersebut juga ternyata suka dengan bekas muntahan dari seseorang. Suatu hari Tinia dan Rita berjalan pulang bersama. Meskipun mereka sebentar lagi akan bersaing dalam perlombaan yang sama, tapi nampaknya mereka berdua sangat akur. Sejauh ini Rita belum sadar dengan kematian anjingnya. Sementara itu Matias kini sedang menunjukkan jasad dari si anjing sebelumnya kepada kedua orang tuanya. Dan nampaknya selama ini Matias sudah tahu dengan rahasia yang disimpan oleh kakaknya. Namun ia sendiri memilih untuk tutup mulut agar Tinia tidak dimarahi oleh orang tuanya.
Tinia pun lalu menjelaskan pada orang tuanya jika ia yang sengaja membunuh anjing tersebut karena ia kesal tangannya sempat akan digigit. Keluarga itu pun lalu bersama-sama menutup mulut dan merahasiakan insiden tersebut. Nah, sejak kejadian itulah, Tinia pun menyempatkan diri untuk menghukum burung tadi meskipun ia merasa tidak tega. Bahkan ia rela memakan makanan burung untuk memuntahkan kembali agar disantap oleh burung tersebut. Lama-kelamaan kepala burung tersebut juga mulai menumbuhkan rambut. Dan jelas ini bukanlah burung sembarangan. Tak hanya itu, burung tersebut juga mulai berubah mirip dengan anak manusia, namun memiliki watak yang sangat ganas. Semakin waktu berlalu, burung tersebut semakin aneh. Bahkan kini tulang rahangnya terlepas dan pasti akan semakin terlihat aneh. Pagi harinya sang ibu mengajak Tinia untuk pergi ke rumah Tero. Namun anehnya ayah Tinia seolah tak peduli. Dan ternyata si ibu sudah memiliki anak dari Tero, yang artinya ia memiliki hubungan dengan Tero sudah sangat lama. Keesokan harinya mereka mendapat kabar musibah yang dialami oleh Rita, hingga ia harus kehilangan salah satu tangannya. Tinia pun langsung meluapkan rasa frustasinya pada burung tersebut karena ia tidak menyangka ternyata apapun yang menjadi unek-uneknya selama ini juga bisa dirasakan oleh burung tersebut, dan hal itu pun berdampak bagi orang-orang yang selama ini ia benci. Hari demi hari berlalu, pelan-pelan wujud dari burung itu pun mulai menyerupai wujud Tinia. Mungkin ikatan batin yang kuat sejak menetas di antara mereka berdua membuat kesamaan biologis yang sangat mirip. Kini tibalah saatnya Tinia akan mengikuti perlombaan. Namun segala persiapan yang dilakukannya selama ini harus berujung dengan sia-sia. Karena saat ia sedang melakukan lomba, ia mendapat penglihatan si burung peliharaannya sedang berniat untuk membunuh seorang bayi. Pada malam harinya saat Tinia akan mandi, terlihat ibunya masuk ke kamar diam-diam. Ia pada saat itu melihat seorang anak yang sangat mirip dengan Tinia. Namun, si ibu tidak sadar bahwa sosok tersebut bukanlah anaknya. Lalu setelah itu, kekacauan pun mulai terjadi. Namun untung saja Tinia berhasil menyelamatkan sang ibu. Setelah itu si ibu pun mengajak Tinia, Jani dan Matias untuk memburu makhluk misterius tersebut. Dan disinilah malapetaka pun mulai terjadi, di mana tiba-tiba Sofia diserang oleh burung tersebut sampai Tinia sendiri harus turun tangan. Lalu saat si ibu menusuk burung tersebut, rasa sakitnya ternyata juga dirasakan oleh Tinia. Jadi hal apapun yang dilakukan oleh si ibu terhadap makhluk itu maka akan dirasakan dan juga dialami juga oleh Tinia. Namun karena burung itu sangat berbahaya, tidak ada pilihan lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka harus merelakan satu-satunya anak perempuan yang sudah mereka besarkan selama ini tewas tepat di hadapan sang ibu. Namun ternyata setelah itu, dari jasad burung tadi lahir kembali sosok makhluk yang 100% sama dengan Tinia. Dan si burung tersebut juga memanggil Sofia dengan sebutan ibu. Lalu setelah itu, film pun selesai. Nah, dari film ini dapat disimpulkan bahwa semuanya mengajarkan tentang makna sebuah karma, di mana kita melihat di awal film tadi, si ibu sempat membunuh induk burung tersebut dengan tanpa berperi keburungan. Sementara burung tadi sedang berusaha membesarkan anak-anaknya. Dan konsekuensi dari perbuatan itu, Sofia kini harus kehilangan Tinia dan digantikan dengan anak burung tersebut untuk dibesarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.